Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Waalaikumsalam Akademik TV warahmatullahi. yang berbahagia, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam acara Academic Talks di Academic TV ini dengan tema dan edisi yang spesial mengenai pergantian rektor UIN Suska. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita menyaksikan diskusi yang tentunya akan sangat menarik dalam edisi khusus Academic Talks kali ini. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum, saya Ina Zahra, selaku host acara diskusi kali ini. Lalu bersama saya juga, saya ingin memperkenalkan co-host kita dalam acara ini. Ada Pak Imam Hanafi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak Inas. Ya. Oke, saya dan Pak Imam insya Allah akan memandu jalannya diskusi ini selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke depan. Baik pemirsa Academic TV, edisi khusus Academic Talks kali ini akan membahas sebuah fenomena yang belakangan ini mungkin sedang hangat diperbincangkan di lingkungan UIN Suska Riau terkait dengan pergantian rektor. Seperti yang sudah kita ketahui di UIN Suska Riau saat ini, pimpinan tertinggi sedang dijabat oleh Rektor PLT atau pelaksana dan sedang berlangsung sebuah proses untuk kemudian diselenggarakan pemilihan rektor definitif. Nah, pemirsa Academic TV, diskusi mengenai pesta demokrasi malam hari ini akan diramaikan oleh opini, pendapat, dan pemikiran tentunya dari para narasumber. Kami telah hadirkan Bapak Ketua Panitia Seleksi Rektor UIN Suska Riau, Dr. Andes Dardiri MA, kemudian Bapak Bambang Hermanto MA, dan Bapak Khalilullah MA selaku Presidium Forum Dosen UIN Suska Riau. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya, sehat selalu ya, mudah-mudahan. Semoga kita selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita juga ya Pak, sudah ada Bapak Imam Hanafi. Saya dan Pak Imam insya Allah sama-sama akan berdialog bersama kita semua dalam kesempatan malam hari ini. Oke Pak Halil, nah pemirsa Academic TV yang berbahagia, kami tentunya sangat mengharapkan ya partisipasi rekan-rekan sekalian. Apabila ada ide maupun opini, silakan ditulis di kolom komentar, karena tentunya masukan yang positif akan membantu universitas yang sama-sama kita cintai ini menjadi lebih baik, khususnya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung saja membuka diskusi ini bersama dengan co-host kami, Bapak Imam Hanafi. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan pertama bisa saya dulu kali ya Pak ya, saya ada pertanyaan nih Pak, kebetulan yang ingin saya tanyakan. Silakan Mbak. Oke, untuk pertanyaan pertama kali ini mungkin sifatnya masih lebih filosofis ya Pak, masih lebih teoritis. Tentu pemirsa, mahasiswa, para dosen, semua ingin mengetahui nih, persepsi Bapak yang ada di sini semua dalam melihat arti dari demokrasi. Bagaimana menurut Bapak Halil, Bapak Dardiri, Bapak Bambang, arti atau tinjauan filosofis mengenai demokrasi ini, Pak? Silakan mungkin pada diri dulu ya, Pak. Wow. Ya. Ini luar biasa. Terima kasih Mbak Inas ya. Juga Mas Hanafi nih. Saya tadi diundang sebagai panitia, tidak untuk berbicara demokrasi, tapi demokrasi tentu yang kita inginkan ini di sini adalah yang kita maknai di sini maksudnya adalah sebuah suasana di mana setiap orang yang menjadi bagian dari satu komunitas maupun kalau itu negara ya berarti negara, berarti warga negara itu akan mendapatkan kesetaraan dalam hak. Kemudian juga memperoleh kewajiban yang ditentukan oleh sebuah sistem yang sesuai dengan statusnya di dalam suatu organisasi ataupun di satu negara itu. Nah, ketika antara hak yang memang asasi seperti misalnya dipilih gitu ya, itu
mendapatkan secara fair bersama itu salah satu dari bentuk demokrasi yang barangkali relevan untuk kita bicarakan pada malam hari ini. Selebihnya demokrasi juga tentunya bermakna adanya pemberian hak itu sesuai dengan ketentuan ya. Maka demokrasi juga mengandaikan semuanya rule-nya diatur atau perjalanannya diatur sesuai rule of the game. Jangan kemudian secara arbitrari atau secara semau gue begitu segala sesuatu itu diterapkan berbasis misalnya like and dislike dan sebagainya. Itu adalah sangat tidak demokratis. Saya kira sebagai awalan untuk memahami demokrasi dalam konteks yang praktis tuh saya berpikir seperti itu. Itu Pak Inas. Ya, Pak Bambang. Menarik sekali ya Pak. Tentunya kita masih pengen tahu juga pasti dari Ketua Pansel ini demokrasi itu apa. Dan tadi kalau saya bisa tangkap, berarti Pak Dardiri ini menekankan fairness atau keadilan, dan tetap kita harus terus ingat bahwa demokrasi itu harus ada rule-nya. Tidak bisa berdasarkan asas like or dislike, tapi semuanya harus jelas, begitu ya Pak ya? Tidak arbitrari lah gitu ya. Ya, betul-betul. Oke, saya juga tertarik nih Pak untuk tahu juga dari Pak Bambang, seperti apa sih Pak menurut Bapak persepsi arti dari demokrasi ini? Terima kasih Akademik TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari hal yang paling mendasar dari pemilihan rektor di UIN Suskaryau, persoalan demokrasi. Berbeda ya dengan demokrasi yang kita pahami selama ini, bahwa yang dimaksud demokrasi itu adalah sebuah proses pemilihan yang didasarkan oleh kehendak banyak orang atau suara banyak orang. Ini yang sebenarnya berbeda, karena kita tahu rektor adalah pejabat publik yang tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh menteri. Nanti ada proses yang secara konstitusi ataupun secara peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan. Hanya saja saya melihat begini, ada dua hal gitu demokrasi yang kita bisa lihat di kampus ini bedanya. Yang pertama, demokrasi secara makro gitu. Secara makro, negeri ini kan dipimpin oleh eksekutif yang dipilih oleh rakyat gitu. Presiden dibantu oleh menteri, kemudian menteri menunjuk satuan-satuan kerja yang terdiri dari Kanwil Kementerian Agama di seluruh Indonesia, kemudian ada beberapa unit-unit kerja lainnya, yaitu salah satunya adalah UIN Suskaryau. Nah, artinya sebenarnya rektor itu harus menjadi manifestasi dari kehendak rakyat terhadap waktu memilih presiden sebenarnya itu. Jadi visi seorang presiden itu diterjemahkan oleh menteri, kemudian menteri menginstruksikan kepada rektor. Nah, itulah demokrasi. Artinya ketika presiden sudah dipilih rakyat, kemudian dia bekerja dibantu oleh menteri, menteri lah kemudian menginstruksikan kepada rektor. Di situ definisi demokrasi secara makro. Nah, secara mikro di internal unit kerja UIN Suskaryau sendiri, demokrasi itu dipahami sebagai pemimpin yang yang egaliter, mau mendengarkan gitu, mau mendengarkan suara. Jadi suara dari bahkan suara terkecil, suara burung yang berkicau di pagi hari di halaman kampus kalau ada ya, atau bahkan suara jeritan cleaning service, itu semuanya menjadi suara yang harus didengarkan. Nah, bagaimana suara-suara ini bertemu dengan suara presiden tadi gitu. Makanya dia harus menjadi sosok pemimpin yang bisa mengkomunikasikan, kalau ibarat sinyal dari menteri itu, dari presiden ada top down, kemudian dari kampus sendiri ada bottom up-nya. Ketika suara itu bertemu, itulah demokrasi yang diinginkan. Terlalu puitis atau gimana? Ya keren banget sih Pak. Saya juga akhirnya mind blowing gitu ya, bahwa demokrasi itu bisa diartikan dari demokrasi mikro dan juga demokrasi makro, seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya untuk Bapak Halilullah, seperti apa Pak menurut Bapak persepsi? Wah, ini kayaknya lebih rumit lagi nih. Oke.
Silakan Pak Halilullah. Baik, terima kasih Mbak Ines. Saya hanya menyambung dari apa yang disampaikan oleh dua orang senior saya tadi, Pak Dar dan Pak Bambang. Mereka ini adalah senior saya di kampus gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, memang demokrasi di kampus memang berbeda dengan di pemerintahan lainnya. Misalnya di pemerintahan pemilihan presiden, gubernur, wali kota dan bupati misalnya, mereka dipilih oleh rakyat secara langsung, tapi kalau di kampus itu tidak dipilih oleh masyarakat kampusnya. Nah, ini perbedaannya. Maka tadi saya melihat tema malam ini kan pesta demokrasi ya. Saya kira demokrasi dalam artian pemilihan rektor, ya saya melihat tidak ada demokrasinya di situ, dalam artian karena tidak dipilih oleh senat. Ya memang perwakilan kita di perwakilan dosen itu kan ada namanya senat universitas. Dulu juga ada senat fakultas ya, untuk pemilihan ketua jurusan ya, bahkan usulan dekan untuk menjadi dekan itu siapa, itu dipilih oleh senat fakultas. Begitu juga pemilihan rektor dipilih oleh senat universitas. Namun belakangan peraturan berubah dari Kementerian Agama sendiri, senat fakultas itu dihilangkan, ya dihapuskan sesuai dengan edaran Menteri Agama. Kemudian tinggallah senat universitas. Nah, senat universitas ini tidak memilih rektor itu sendiri, dia hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan bagaimana seorang calon tersebut untuk diajukan ke menteri. Jadi kita tidak bisa pastikan bahwa siapa yang didukung, ini kita tidak bisa pastikan senat kemana, katakanlah misalnya senat 90% menunjuk calon si A, itu belum tentu calon si A-nya yang terpilih. Nah, jadi agak berbeda memang dengan pemilihan gubernur, wali kota, atau presiden bahkan begitu ya. Nah, kaitannya barangkali dengan demokrasi di sini dalam pelaksanaan kepemimpinan seorang rektor itu sendiri, bagaimana leadershipnya, bagaimana manajemennya. Nah, kalau manajemennya tidak tidak menampung semua aspirasi, tidak menerima suara masukan dari arus bawah, ya tentu halnya ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Nah, sementara selama ini yang kita lihat 2 tahun terakhir, memang hampir demokrasi itu mati di kampus kita. Mahasiswa tidak bisa bersuara begitu ya, dosen bahkan ya. Nah, tentu kita ingin ke depan bagaimana hendaknya rektor yang terpilih ini betul-betul bisa menerima suara dari arus bawah untuk kebaikan-kebaikan baik secara akademik maupun non-akademik. Karena mengingat UIN kita ini kan salah satu UIN satu-satunya yang di luar Jawa pertama berdiri. Jadi dulu kan UIN itu ada 4 UIN yang berdiri. Pertama ada UIN Jakarta, UIN Jogja, dan UIN Malang. Di luar Jawa itu ada UIN Riau. Nah, namun belakangan dengan seiringan dengan gonjang-ganjing ya, dikatakanlah politik di dalam kampus mungkin ada juga ya. Tapi ini dengan bagaimana sikap seorang rektor yang terlalu primordial barangkali ya, yang beberapa tahun terakhir, sehingga untuk memajukan kampus itu ya demokrasinya ya tidak jalan dengan secara baik. Jadi saya melihat demokrasi di kampus kita tidak bisa disamakan dengan demokrasi dalam artian luas seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke. Dari pertanyaan pertama ini akhirnya menarik ya Pak, audiens atau pemirsa yang awam jadi mulai ada gambaran baru nih Pak, bahwa demokrasi ini sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Halilullah, Pak Dardi dan juga Pak Bambang, bahwa memang agak berbeda. Karena pemilihan rektor ini tentunya tidak dipilih oleh mahasiswa, tidak dipilih oleh dosen atau senat universitas. Berbeda dengan pemilihan presiden, pemilihan gubernur. Tapi kalau tadi saya bisa mengambil intisari dari apa yang Pak Halilullah katakan, bahwa demokrasinya ini mungkin akan dihubungkan dengan pekerjaan rektor itu sendiri, begitu ya Pak ya. Bagaimana beliau ini ke depannya harus dapat menghidupkan demokrasi yang sebelumnya beberapa tahun terakhir sempat mati. Begitu mungkin ya Pak. Iya. Baik, mungkin dari co-host, apakah ada pertanyaan yang selanjutnya nih Pak?
Ya, saya mungkin lebih ke forum dosen dulu deh, sebelum ke Pak Dardiri proses pemilihan dan seterusnya. Uh, uh, Sebagian besar warga kampus tentu masih bertanya sebenarnya, kenapa, apa sih sebenarnya yang kontestasi apa sebenarnya yang memunculkan forum dosen itu, gitu. Segera ya Pak Bambang mungkin sangat bisa menjelaskan. Sangat bisa juga enggak sih sebenarnya. Tapi sekedar untuk untuk memperjelas bagaimana sebenarnya posisi dan kehadiran forum dosen. Sebenarnya secara organisasi kita ini bukanlah organisasi yang memiliki struktur yang berjenjang dan lain sebagainya. Ini hanya komunitas sebetulnya. Kita ini komunitas dosen UIN Suskaryau yang sempat muncul itu dahulu, kita sebenarnya bukan dahulu, sekarang juga masih ada. Karena ada organisasi di kampus kita yang namanya Asosiasi Dosen Indonesia. Ya. Hanya saja karena kepentingannya beda, kepentingan ADI, Asosiasi Dosen dengan Forum Dosen, kita sepakat membangun satu barisan baru. Barisan baru ini sebetulnya tidak merupakan bagian, tapi juga bukan merupakan vis-a-vis, bukan merupakan lawan gitu. Tandingan, bukan tandingan. Bukan tandingan ya. Kita bukan tandingannya dari Asosiasi Dosen. Saya sendiri di Asosiasi Dosen masih sampai saat ini sebagai wakil ketua 2. Jadi saya sebagai wakil ketua 2, tapi di forum dosen kita tidak punya struktur. Kepemimpinan forum dosen itu dibentuk dalam satu presidium. Presidium itu hanya mewakili suara saja, artinya untuk mempermudah koordinasi. Jadi ada ketuanya, ada anggota presidium 1 dan 2, saya anggota presidium dengan Pak Khalil. Nah, jadi kita juga tidak bisa mengatasnamakan sebenarnya. Tapi karena kita ini cuma komunitas ya mungkin barangkali ada yang bisa dipisahkan, mana yang pikiran pribadi, mana yang pikiran kawan-kawan. Jadi barisan kita ini terbangun karena inginnya ada semacam langkah yang lebih efektif gitu. Kalau kita secara organisasi nanti kita harus secara formal melakukan proses administrasi dan lain sebagainya, sehingga seringkali pikiran kita itu lebih melesat lebih cepat dibandingkan gerakan administrasi tadi. Jadi pikiran-pikiran dan gerakan itu terbang dan kadang-kadang nggak ketangkap dengan kertas, sehingga kita di forum dosen seringkali lebih banyak menggunakan media non formal, terutama yang kita sebut dengan ada satu grup WhatsApp di kita yang ramai sekali di situ ya. Ada bagian dari Tendik, ada bagian dari dosen LB dan dosen kontrak yang kita sebut dengan forum for better UIN Suskaryau. Jadi di situ kita beradu gagasan. Ya selama beradu gagasannya tidak ada yang berdarah-darah lah gitu. Tapi yang namanya kita beradu gagasan ya biasa, sering kali ada terlibat dalam dialog debat yang sering mengerucut gitu. Nah, tapi kita memanfaatkan itu untuk mencari gagasan-gagasan yang mendasari gerakan-gerakan gitu. Dan akhirnya muncullah kemudian beberapa upaya dari Forum Dosen UIN Suskaryau yang intinya itu targetnya bukanlah pergantian rezim, targetnya bukan perorangan, targetnya bukan satu kelompok, tapi targetnya adalah untuk memperbaiki UIN Suskaryau. Jadi itu mungkin Pak Anad. Ya, Pak Khalil ada tambahan nggak? Ya, baik. Ya. Barangkali saya hanya menambahkan terkait dengan latar belakang kenapa munculnya forum dosen gitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, ADI memang ada di kampus kita, MPP ya, Komisariat UIN ya, ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. Lahirnya forum dosen ini memang melihat bagaimana situasi di kampus yang semakin hari semakin tidak kondusif, ya semakin hari kampus itu mulai yang jauh ketertinggalannya dibandingkan UIN-UIN yang lain. Sehingga muncul ide dari kawan-kawan untuk membentuk forum dosen ini.
dalam rangka seperti yang disampaikan tadi untuk memperbaiki keadaan kampus dan dikawal oleh forum dosen ini. Dan alhamdulillah ini memang dapat support dari kawan-kawan dosen yang lain, walaupun memang tidak seperti Adi yang punya struktur yang sudah sudah punya berbadan hukum gitu ya, karena bagaimanapun Adi itu kan cabang dari Adi pusat gitu ya, MPW-nya Provinsi Riau-nya kan ketuanya kan Pak Isjoni. Nah di kita juga ada komisariatnya. Nah berbeda dengan forum dosen ini tidak ada di pusat, sementara ini hanya ada di kita di Unisuska. Memang ada ide agar forum dosen ini mengembangkan sayapnya, bagaimana setiap UIN itu juga punya forum dosen, sehingga nanti kita membentuk forum dosen UIN se-Indonesia atau PTKIN se-Indonesia begitu. Ada ide seperti itu untuk mengingat setiap UIN itu punya permasalahan-permasalahan yang hampir sama ya, seperti di UIN Jakarta itu juga sekarang ada masalah juga di sana, sehingga dosen menganggap ini perlu untuk dicarikan solusi. Tidak mungkin juga dosen hanya menjadi menonton saja melihat kampusnya yang semakin hari ya semakin tergerus begini gitu. Nah itu ide awal kenapa forum dosen ini lahir. Ya jadi bukan semata-mata hanya untuk menumbangkan rezim katakanlah seperti itu ya, tapi kita punya cita-cita jauh lebih maju ke depannya begitu. Saya kira itu dari saya. Ya Pak Bambang, ada ya mungkin tapi kalau boleh saya nambah gitu ya, kayaknya ya silakan Pak. Ada yang tersisa dari karena sebetulnya forum dosen itu kan bukan murni hanya gagasan dari beberapa orang gitu. Tapi beberapa orang yang sensitif terhadap ya tadi teriakan di sana sini, ada himpitan barangkali, ada beberapa dosen yang merasa tidak terwadahi atau bahkan mungkin merasakan adanya intimidasi barangkali gitu ya, to some degree ya gitu kalau boleh dibilang. Maka kemudian itu mengkristal menjadi sebuah ide-ide tadi yang disampaikan Pak Bambang dan Mas Bambang dan Mas Khalil tadi gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan topik malam ini memang ada demokrasi yang sedang terganggu begitu ya, demokratisasi di situ tidak ada gitu. Jika kemarin demokrasi masih ada saja tersisa, mungkin saluran untuk kemudian menyuarakan dan diterima itu mungkin tidak terjadi kristalisasi yang menajam pada persoalan-persoalan yang mungkin agak lebih ke menjadi berhadap-hadapan seperti itu ya seolah-olah ya. Jadi saya kira itu, jadi bukan hanya sekedar saja kampus tidak kondusif dalam artian untuk kemajuan gitu ya, tetapi juga di situ menyangkut beberapa person di dalam kampus yang sepertinya itu kemudian berteriak kepada kawan-kawan ini, saya kira itu mungkin benar seperti itu. Jadi bukan oposisi ya, bukan, kata Cak Nur itu demokrasi itu mengharuskan oposisi. Nah, itu gimana kalau? Ya mungkin dialektika itu kan tidak statik gitu ya. Jadi ketika terjadi dialektika di dalam kampus yang mungkin semula bukan berupa oposisi begitu, yakni sebuah tawaran ide atau upaya untuk penyaluran aspirasi lah begitu, dan disampaikan dengan baik, tapi kemudian disikapi mungkin menurut si penyampai ide itu tidak sesuai, ya akhirnya kemudian saluran itu dicari dalam bentuk yang berbeda supaya bisa didengar, bisa diperhitungkan begitu, yang kemudian menjadi terkesan jadi kayak oposisi seperti itu gitu. Dan itu biasa ya, dalam demokrasi kan tidak mesti harus otomatis menjadi oposisi, karena pada praktek demokrasi yang besar, oposisi yang dilembagakan juga kadang-kadang terjadi perselingkuhan antara yang berkuasa dengan oposisi itu. Jadi ya
apalagi di negeri kita tidak terbiasa dengan etika oposisinya berbeda gitu ya. Tapi di kampus kemarin saya lihat sih menarik gitu ya. Oposisinya menjadi sehat lah menurut saya, dalam artian ada bergaining power yang menarik begitu, tidak mesti semuanya didasarkan pada personal begitu tadi, seperti diklaim oleh teman-teman forum dosen. Saya kira begitu Pak Mas. Ya, gimana Pak Bambang? Mungkin Pak Hanafi ya, Pak Baik juga. Kita secara bernegara itu tidak mengenal pola oposisi, itu nggak ada. Oposisi itu hanya digadang-gadangkan dalam ketika ada kontestasi saja. Bagi kita secara makro maupun mikro ya tadi, kalau bernegara kita check and balance kita kan ada di posisi eksekutif yang selalu dikontrol oleh dewan sebagai karena dia memiliki fungsi kontrol ya. Kemudian juga fungsi kehakiman terlaksanakan di yudikatif. Nah persoalannya sekarang kalau di kampus kita sebenarnya forum dosen itu bukan oposisi. Sebagian dari kita tuh pejabat. Saya dulu pejabat. Saya dulu kaprodi. Persoalannya bukan soal oposisi atau tidak. Ini hanya persoalan bagaimana mekanisme check and balance itu berlangsung. Dan kita mensupport lembaga-lembaga yang secara peraturan perundang-undangan itu memiliki fungsi kontrol terhadap unit kerja. Jadi kalau kita itu ada namanya satuan pemeriksa internal. Jadi ada early warning system dari penyelewengan yang dilakukan sebelum itu terjadi. Namun itu sempat mengalami malfunction ya, tidak berhasil atau tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena ada tekanan dan sebagainya. Kemudian juga ada inspektorat, kemudian ada badan pemeriksa keuangan. Jadi instansi-instansi yang ditugaskan negara ini menjadi kontrol unit kerja. Itu yang kita selama ini selalu menjadi teman diskusi sebenarnya. Kita sering berdiskusi dengan Irjen, bahkan tidak hanya berdiskusi, berbantah-bantahan. Bahkan Pak Khalil juga sempat menjadi korban pemeriksaan Irjen gitu. Ya begitu resiko tuh. Jadi itu bukan soal oposisi, itu soal mekanisme. Jadi kita untuk melakukan tadi yang tujuan kita adalah untuk memperbaiki, kita harus punya instrumen yang diakui menurut peraturan undang-undangan. Forum dosen itu bukan instrumen untuk memperbaiki. Kita hanya mau menjadikan instrumen yang ada itu lebih efektif dari sisi inspektorat, BPK, kemudian juga bisa juga dengan BPKP misalnya. Dan ini sepanjang beberapa waktu terakhir kita melihat langkah ini efektif. Inspektorat akhirnya banyak berdiskusi ketika dia datang misalnya melakukan audit, apakah investigasi ataupun audit pendampingan, audit review, itu kita selalu diberi ruang gitu untuk diskusi. Termasuk BPK waktu datang kita juga diberi ruang untuk diskusi. Dan alhamdulillah ya selama ini prosesnya saya melihat fair gitu, tidak ada fitnah, tidak ada kebencian di sana. Yang kita sebut hanya ini beberapa fakta, ini beberapa argumentasi yang harus menjadi poin konsentrasi fokus dari aparat-aparat negara tadi begitu. Apakah proses forum dosen ini masih tetap terus berlanjut atau sudah cukup berhenti sampai di sini, Pak Bambang? Ya karena tadi bahasannya itu komunitas, lagi kita itu namanya dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi itu masih ada di Winsus Karyo. Saya pikir forum itu akan selalu ada. Mungkin dinamikanya up and down-nya pasti ada ya. Ya kadang-kadang ya rindu banget, kadang-kadang ya biasa aja, itu biasa tuh. Ya. Tapi akan ada nanti stimulus atau triggernya. Misalnya kalau kampus kita udah baik-baik aja ya kita tidak akan ribut lagi, tidak akan banyak menyuarakan lagi. Ya kita support siapapun gitu. Kampus kita sudah sangat baik, ngapain kita rusak dengan itu gitu. Tapi ketika misalnya nanti kita dibutuhkan ya, kayak ini juga ya, kayak superhero gitu kan, Spider-Man kan
kadang-kadang Mas Day juga, dia mati juga, dia pensiun juga Spider-Man, tapi ketika nanti dia sadar kejahatan merajalela misalnya, atau misalnya Batman di Gotham City terjadi ada Joker yang merajalela, ya dia keluar lagi gitu. Ini ada Wonder Woman yang ikut mendengarkan ini. Iya. Gabung itu. Kita bukan superhero, kita bukan superhero. Ya, silakan Mbak Ina, silakan Mbak Ina. Oke, baik Pak. Berbicara mengenai, kita balik lagi ya Pak ke pemilihan rektor lagi. Dan sebetulnya masih ada juga nih Pak yang mau ditanyakan sebetulnya. Dalam isu ini kan yang beberapa waktu belakangan memang sempat ramai ya Pak. Terdengar dari mulai pelengseran rektor sebelumnya hingga saat ini sedang dalam proses pemilihan rektor yang baru seperti itu ya Pak. Mungkin kalau misalkan kita bisa flashback sedikit ke belakang, boleh nggak Pak sedikit diceritakan dong kepada para audiens, kepada para pemirsa di sini agar kita bisa sama-sama lebih memahami konteksnya mungkin bagaimana sih Pak sebetulnya ketika cerita atau proses pelengserannya rektor yang sebelumnya. Siapa dulu nih? Kira-kira siapa dulu? Ada koreksi sedikit nih Mbak Inas, kita tidak ada pelengseran. Oh, oke. Yang terjadi adalah ada proses biasa tadi, lanjutan dari tadi. Ada fungsi kontrol oleh lembaga negara, BPK, Irjen. Kemudian yang mengharuskan ada tindakan administratif, namanya tindakan disiplin, karena itu ada aturan. Nah, berdasarkan tindakan disiplin itulah Menteri setelah melewati berbagai proses kemudian mengeluarkan surat keputusan pembebasan tugas namanya, pembebasan tugas dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Riau karena menilai ada beberapa poin disiplin yang dilanggar. Mungkin tidak etis kalau poin disiplin itu kita bahas di sini karena itu ranahnya Irjen dan BPK. Ya, betul. Tapi begitulah Menteri mengambil keputusan seperti itu. Nah, karena sudah dibebas tugaskan, Menteri itu sempat 2 hari kemudian baru keluar SKPLT-nya. Memang agak aneh gitu. Tapi nggak masalah karena hari libur. Gitu ya, jadi baru keluar beberapa hari, 2 hari kalau nggak salah. Setelah itu keluarlah SKPLT atas nama Profesor Suyitno yang hari ini menjadi PLT. Nah, beliau itu memiliki tugas 2. Yang pertama melaksanakan fungsi-fungsi administratif yang tidak strategis sampai terbentuknya atau terpilihnya rektor atau dilantiknya rektor definitif. Kemudian yang kedua, bertugas untuk melaksanakan proses ini secara mengikut aturan. Jadi itu yang terjadi hari ini. Mungkin ada tambahan yang lain ya silakan. Ada tambahan mungkin dari Pak Dardiri atau Pak Halilullah, silakan Pak. Halil lah dulu. Ya, baik. Di sini jaringan saya agak terganggu juga nih. Tadi ada terkait dengan pertanyaan Pak Hanapi ya, terkait dengan oposisi. Sebenarnya kalau oposisi mungkin kalau di parlemen ya ada posisi ya untuk di pemerintahan. Tapi kalau di kita sumber kontrol dari kebijakan rektor ya kan ada di Senat sebenarnya. Senat Universitas. Ini kan Pak Dar kan sebagai anggota Senat juga. Cuman kita melihat Senat ya kurang efektif dalam ya untuk mengontrol kebijakan yang rektor keluarkan, sehingga ya membuat tidak puas di sebagian besar dosen dan pegawai serta mahasiswa, sehingga menyebabkan lahirnya forum dosen tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Mbak Inas tadi ya, proses bagaimana rezim ini berakhir begitu ya. Memang ini perjuangan yang cukup panjang. Saya hitung itu kita berjuang itu kalau tidak salah saya itu mulai dari November 2019 ya, dan itu sampai November 2020 ya, artinya setahun lah ya, sehingga bagaimana ya rektor itu akhirnya sendiri ya dibebas tugaskan. Dan memang ini bukan berarti forum dosen mencari celah bagaimana bisa diberhentikan, nah, seperti itu sebenarnya. Ini juga berdasarkan temuan-temuan dari Irjen, BPK ya, bahkan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau
terhadap ya sivitas akademika, bagaimana kebijakan terhadap mahasiswa, pada pegawai dan dosen, dan permasalahan ini ya menjadi serta merta menjadi masalah besar, dan ini yang dinilai oleh Kementerian Agama sebagai sebuah kesalahan yang bisa dijatuhkan sanksi pembebasan tugas dari tugas tambahannya jabatannya sebagai rektor begitu. Terakhir kan di dalam SK itu kan ada 2 poin yang memang menyebabkan beliau itu dibebas tugaskan. Saya rasa kalau dikaitkan kita oposisi, saya rasa tidak ya. Kemudian bagaimana ke depan ya, kita memang tidak cukup sampai di sini. Ya, artinya siapapun rektor yang akan terpilih nanti ya, kita tetap akan mengawal bagaimana kebijakan dan kepemimpinan rektor itu menjadi lebih baik, sehingga hendaknya ya UIN Suskaryau ini menjadi bisa bangkit lagi ya, bisa bangkit lagi. Nah itu yang harapan dari saya begitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Saya masih agak penasaran nih Pak. Bagaimana nih Pak waktu itu peran atau mungkin sudut pandang tanggapan mengenai pembebas tugasan sektor yang sebelumnya, atau bagaimana ya? Mungkin peran forum dosen sendiri pada saat itu apa ya Pak? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin soalnya begini loh, sebenarnya pasca pembebasan tugas itu, karena ini juga proses yang biasa, tidak ada yang luar biasa di dalam proses itu ya, namanya orang berganti, daun kan berguguran, terus musim juga berganti. Jadi istri tak boleh berganti-ganti, Pak Bambang. Ganti juga. Tapi nanti kalau kita sudah tidak di dunia ini gitu. Oh. Jadi proses pergantian itu proses biasa, administrasi biasa. Jadi sampai hari ini pimpinan-pimpinan yang ada pun masih pimpinan-pimpinan yang kemarin menjadi pimpinan, mulai dari WR sampai dekan-dekan semuanya masih. Bahkan kita yang diberhentikan pada zaman itu juga tidak minta dikembalikan lah gitu. Karena juga kita merasa ya sudahlah gitu. Jadi ya sudahlah. Cuman menjadi poinnya bukan soal siapa yang memimpin. Ketika terjadi pembebas tugasan itu muncul sebuah ini ya, sebuah semacam perubahan orientasi. Kalau kemarin mungkin lebih kepada kebijakan satu orang gitu, lebih kepada kebijakan satu orang. Dan hari ini kita tidak lagi melihat kebijakan itu satu orang. Dan itu juga yang kita harapkan. Yang kita harapkan pimpinan-pimpinan yang lain, kita harapkan dapat untuk melakukan penyegaran kembali, refreshment gitu. Jadi tidak suasana baru, tapi mungkin penyegaran. Mari kita kembali bekerja, mari kita kembali menjalankan fungsi. Kalau yang selama ini ada yang terhambat, selama ini ada yang tidak bisa dilaksanakan, ya itu sudah habis masanya gitu. Hari ini kita bekerja. Gitu. Ya. Jadi intinya mungkin Mbak Inas ya, tidak ada yang shock lah gitu, tidak ada yang sampai menangis-nangis. Ya Allah, kenapa ini terjadi? Nggak ada. Ini biasa aja. Ya, jadi nggak ada mantan lah gitu. Ya betul Pak. Dan dari apapun yang mungkin, Pak. Kalau pertanyaannya tadi kan sebetulnya bagaimana peran forum dosen sampai terjadi adanya pelengseran? Mungkin pertanyaannya itu. Jadi perannya itu gitu ya. Makanya saya melihatnya itu sih di dialektikanya gitu. Jadi forum dosen kalau saya melihat lebih pada peran dialektika itu. Jadi ketika misalnya ada katakanlah penyimpangan begitu, yang sama-sama mungkin publik sudah sangat aware gitu ya, bentuk penyimpangan itu dalam angka begitu, itu forum dosen tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Bambang sebelum ini, dia menjadi peran penguat atau mengkomunikasikan barangkali dan make a public aware lah, bukan public ya, make aware. Ya,
Civitas aware institution itu aware gitu ya, bukan hanya civitas akademika tetapi juga termasuk lembaga-lembaga yang terkait begitu. Di situ kita dipertanyakan begitu, kenapa ada seperti sistem yang tidak jalan. Nah, dialektika semacam itu kan masih dalam koridor demokrasi. Ketika tadi di awal makanya saya menyebut bahwa it is very important the position of rule, the role of rule gitu ya, the role of rule. Jadi peran dari sebuah aturan di dalam bermain, ketika itu tidak dipatuhi maka kemudian menjadi tidak demokratis. Nah, saya melihat forum dosen berdiri di dialektika semacam itu. Jadi seperti tadi konsisten untuk tidak fokusnya pada orang, tetapi bagaimana sistem itu kemudian bisa bekerja sesuai dengan rule of the game itu. Dan ini yang kemudian menjadi berjalan sendiri begitu, dalam artian secara otomatik gitu ya, ketika sebuah fungsi dari sebuah institusi digedor atau dihidupkan untuk berjalan, ya artinya kemudian akhirnya secara otomatis yang lainnya juga ikut berfungsi begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya sih background ini fungsi forum dosen, peran forum dosen itu lebih ke bagaimana dia menjadikan dialektika itu berjalan baik dan sistem kemudian menjadi berfungsi. Hanya saja dalam hal ini adalah terkait dengan malpraktik di beberapa sistem administrasi barangkali yang kemudian berujung kepada sanksi administrasi atau sanksi berat gitu berupa pemberhentian dari jabatan, dan itu melalui sebuah proses persidangan gitu. Artinya ada di pusat di Jakarta, Pak Menteri juga tidak sendirian begitu, yang kita dengar melalui proses persidangan di Perjakat atau begitu. Saya kira itu Mbak Ines kalau saya lihat. Jadi dia peran dialektik ini tidak mudah untuk dimainkan, betul. Karena itu tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan cara-cara yang mungkin Mas Hanafi nyebutnya oposisi yang kemudian mungkin harus menggunakan power tertentu, itu tidak ada gitu. Murni, jadi ini koridor akademik dialektik yang memang menurut saya memang agak sulit diperankan, tapi saya lihat forum dosen baguslah memerankannya sehingga tidak melanggar aturan. Saya kira itu yang paling penting kalau saya lihat sebagai warga kampus ya. Iya, jadi bagaimana peran dialektika itu bisa raising the public awareness right. gitu, Pak, terhadap apapun atau hal-hal atau isu-isu yang memang sedang menyimpang, yang sedang terjadi. Akhirnya publik pun akan lebih aware. Begitulah mungkin kurang lebih fungsi dari forum dosen itu sendiri ya Pak. Baik Pak, dan sekarang mungkin kalau kita kembali ke masa saat ini, kalau tadi kan kita habis flashback ke yang sudah terjadi. Ketika berbicara pemilihan yang memang saat ini sedang berlangsung, tentu para warga Winsuska, masyarakat Winsuska, audiens sendiri ini jadi penasaran dan mereka mungkin ingin mengetahui lebih nih Pak. Untuk Pak Dardiri mungkin ini ya Pak, pertanyaannya lebih kepada diri. Bagaimana sebetulnya Pak mekanisme pemilihan rektor Winsuska saat ini? Ya, baik. Saya kira publik UIN terutama di bawah Kementerian Agama, mereka semua sangat paham. Dalam 5-6 tahun terakhir ini kan tadi ya, seperti disebutkan oleh Pak Khalil, di mana sistem demokrasi di kampus di bawah Kementerian Agama ini menjadi berbeda disebabkan karena tidak lagi dipilih oleh Senat. Maka dasar dari proses berjalannya pemilihan di kampus, pemilihan rektor di kampus ini, yakni PMA nomor 68 tahun 2015 ya, di mana panitia penjaringan disebutnya itu hanya murni menjaring dari calon-calon yang, atau bakal calon lebih tepatnya, yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan yang ada di dalam PMA, peraturan Menteri Agama itu nomor 68. Nah, setelah jadi sangat administratif sesungguhnya. Oleh karena itu saya sebagai ketua panitia, saya tekankan kepada teman-teman anggota panitia untuk jangan sampai ada yang terzolimi. Semua kandidat atau bakal calon yang memenuhi syarat harus masuk, harus ikut. Kita open seluas-luasnya
dan oleh karena itu kita mengambil sistem kalau bisa ya pakai early warning juga, early warning system di mana ketika seorang calon mendaftar tapi belum lengkap, segera kita komunikasikan supaya dia melengkapi sehingga kemudian pada saat akhir itu benar-benar sudah bisa terpenuhi semua syaratnya sehingga tiap individu itu punya kesempatan untuk ini. Kenapa? Karena tahap berikutnya penilaian kualitatif di Senat. Nah, penelitian kualitatif di Senat itu berjalan barangkali sesuai dengan namanya juga penilaian kualitatif itu. Jadi menyangkut barangkali moralitas, kemudian kemampuan manajerial begitu ya, dinilai oleh lingkungan kampus dalam hal ini adalah Senat dan termasuk terkait akademik lah ya. Bagaimana kemampuan di dalam memahami persoalan-persoalan di dalam yang terjadi di kampus dan sebagainya. Dan itu waktunya juga Pak PLT mengamanakan untuk singkat saja begitu, karena bukan berarti itu sekedar formalitas, tetapi bahwa penilaian kualitatif itu tentunya sudah bisa dilihat dari apa yang mereka kenal masing-masing. Kemudian sudah diberi juga dokumennya secara lengkap oleh panitia kepada Senat, sehingga informasinya sudah cukup untuk memberikan penilaian. Pada akhirnya setelah diberi penilaian kualitatif, maka kemudian akan dikirim ke Komsel di Jakarta, dan di Komsel inilah para calon nanti akan bertarung relatif real, pertarungan di situ Mbak Ines, di mana dia harus bisa mempertahankan visi dan misinya, kemudian dia bisa memaparkan bagaimana dia punya visi untuk punya rencana program untuk membangun UIN yang sedang dalam situasi seperti ini. Harapan kita sih Komsel benar-benar bisa menangkap aspirasi teman-teman forum dosen begitu, tapi tentu kami sebagai panitia penjaringan mungkin walaupun tentunya kita akan mengawal terus agar para balon ini nantinya bisa mendapatkan kesempatannya sama, betul-betul sama di depan Komsel juga, sehingga saya ingin memastikan bahwa tidak ada satu calon pun yang terzalimi lah di situ. Mungkin kepentingannya saya seperti itu, dan ini sebagian dari amanah apa yang mungkin juga menjadi aspirasi banyak pihak, saya kira. Begitu Mbak Ines. Oke Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ini para pemirsa Akademik TV, kalau bisa saya rangkum nih sekali lagi, jadi tahapan atau mekanismenya kurang lebih seperti ini ya Pak. Jadi yang pertama, kita sekarang sedang mengadakan panitia penjaringan ya, penjaringan murni menjaring calon-calon atau bakal calon yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan. Memang persyaratan sesuai dengan persyaratan administratif gitu ya Pak ya. Lalu yang kedua akan dilaksanakan penilaian kualitatif di Senat. Jadi pure mereka yang menilai secara kualitatif begitu ya Pak ya, dari mulai akademik, moral dan lain-lain. Kepemimpinan dan lain-lain. Lalu selanjutnya kandidat tersebut akan dikirim ke Komsel di Jakarta, dan disinilah mungkin mereka akan lumayan sengit bertarung mempertahankan visi, misi, program, rencana dan lain-lain untuk UIN Suska tercinta. Mungkin, termasuk karakter barangkali itu ya Mbak. Ya, termasuk tadi karakternya ya Pak ya. Ya pasti Komsel juga memiliki berbagai pertimbangan untuk akhirnya melahirkan pemimpin yang terbaik, mudah-mudahan untuk UIN Suska Riau. Seperti itu. Untuk co-host kami Pak Imam Hanafi, mungkin bagaimana Pak? Ada pertanyaan lanjutan mungkin Pak? Pak Bambang sebagai bagian dari forum dosen, ada nggak keinginan untuk ya harapan lah tentunya seperti apa sosok, bukan sosok tapi kriteria ya, calon rektor kita. Kalau Pak Dar tadi menarik, akan membuka ruang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, agar tidak terzalimi salah satu pun dari calon. Kalau misalnya forum dosen mempunyai harapan atau kriteria tertentu dari masing-masing calon, tentu kan ada fokus pada satu orang. Gitu kira-kira begitu. Nah, kalau membuka ruang seluas-luasnya itu kan membuka kompetisi menjadi lebih kuat
sehingga dikhawatirkan kriteria yang diharapkan oleh forum dosen itu menjadi tersaingi, kira-kira begitu. Nah, gimana itu Pak? Terima kasih Pak Hanafi. Kalau dari keinginan bahkan ya, saya ngerasa gitu ya. Saya jadi ingat syairnya lagu siapa itu? Tingginya hayalku kepadamu. Jadi sebenarnya kalau keinginan kita sangat tinggi. Jadi hayalan kita tentang sosok rektor itu luar biasa. Cuman di sisi lain, kan kita punya keterbatasan. Apa daya tangan tak sampai ya. Pengen rektor kita itu ya kayak sosok orang yang sempurna gitu. Tapi kan tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Andra and the Backbone gitu. Jadi karena tidak ada yang sempurna, di tengah keterbatasan itu hanya ya dalam catatan kita itu hanya ada 7 ya. Syarat formil itu cuma 7 orang yang memenuhi syarat. Jadi dari 7 itu kita yakin plus minusnya pasti ada. Makanya kalau bicara soal sosok, kita tidak akan ketemu siapa sebetulnya sosok yang paling ideal untuk memimpin Winsus Karyo ke depan. Hanya saja begini, hanya saja kembali kita melihat Winsus Karyo itu sebagai sebuah sistem yang kita berharap semua rodanya, semua motornya itu bergerak ke arah yang sama, ke arah kebaikan, ke arah Winsus Karyo itu mencapai visinya, karena visi 2033 itu luar biasa ya. Visi yang kalau kita tidak hati-hati dan kalau kita tidak serius untuk mencapainya, ya kita hanya akan bermimpi, selalu bermimpi saja gitu. Jadi visi itu tidak akan bisa kita capai. 2033 itu dekat gitu, singkat. Jadi artinya di tengah persoalan harapan-harapan yang ingin kita sampaikan itu, ada upaya-upaya bagi kita menjalin komunikasi. Kita berharap dari sisi apakah rektor boleh dari luar ya, secara konstitusi, secara peraturan kan boleh. Boleh saja siapapun jadi rektor di Winsus Karyo. Karena kalau tidak ada syarat administrasi ya mungkin kita undang juga Mbak Inas jadi calon rektor misalnya kan gitu. Nanti tinggal sampaikan visi misinya dan saya rasa kalau semua orang senang bisa aja Mbak Inas yang mimpin Win gitu. Tapi secara peraturan kan kita membutuhkan orang yang memenuhi kualifikasi tadi. Nah, semuanya kita terbuka. Forum dosen itu sudah menjalin komunikasi dengan semua pihak, yang semua calon yang mau maju ataupun sudah menyatakan tidak akan maju. Ada yang mengatakan tegas, saya mau maju. Ada yang mengatakan mungkin saya masih pikir-pikir dulu. Tapi yang jelas komunikasi awal ini untuk memastikan bahwa calon-calon yang ke depan itu memang tidak alergi dengan kehadiran forum dosen. Jadi kalau kita hari ini sudah menjalin komunikasi, mudah-mudahan ketika terpilih, ketika dilantik nanti kita menjadi elemen yang menjadi bagian dari Winsus Karyo gitu. Jadi jangan sampai ya, artinya bukan begini ya. Artinya jangan sampai pula dinilai kita punya pretensi, punya interest. Saya kalau misalnya Bapak jadi, saya harus jadi A gitu. Dan disitulah salah satu mungkin jalannya Allah mengatur itu ya. Kenapa yang bergerak itu nggak ada satupun yang profesor. Ada doktor, bukan lektor kepala. Ada calon doktor, malah main-main aja kuliahnya nggak tamat-tamat gitu. Jadi kita ini memang dosen minimalis gitu. Memang dosen minimalis yang bahkan kalau jabatan itu paling tinggi kaprodi gitu. Ya di sudut-sudut lah mejanya gitu kalau ini. Nggak bisa direktorat gitu kan. Ya itulah apa adanya forum dosen gitu. Jadi forum dosen nggak punya kepentingan dengan jabatan, nggak punya kepentingan dengan kekuasaan, karena kita sadar diri kita bisa lebih dari itu sebenarnya, lebih daripada jabatan. Artinya apa? Kita bisa menjalankan fungsi sebagai mitra, kita juga bisa menjadi fungsi sebagai orang tua, atau bahkan kita juga bisa menjadi fungsi sebagai penyambung lidah dari kawan-kawan. Jadi fungsi itu saja yang barangkali nanti kami berharap ketika rektor siapapun terpilih mau mendengar, mau bekerja sama dan mau
sama-sama berdiskusi untuk demi win sekalian. Ya, Pak Dar gimana? Orang dari forum dosen yang kemudian menjadi ketua pansel nih. Oh ya, tugas utama saya saat ini ya, sampai terpilihnya rektor tentu adalah sangat formal seperti itu tadi. Integritas, kalaupun saya sebagai forum dosen begitu, forum dosen itu harus punya integritas. Maka integritas itu yang harus saya pegang sebaik mungkin. Saya jaminkan forum dosen pada para calon semua untuk saya kemudian bisa menjaga kepentingan bersama ini, kepentingan publik yang ini secara baik, itu yang bisa saya katakan, Mas Hanafi. Tidak boleh saya punya termasuk teman-teman forum dosen pun harus kita jaga komitmennya untuk tidak mengintervensi apa-apa melalui jalan ini, karena ini jalan formal, jalan terbaik untuk kemudian mudah-mudahan bisa, dan pada akhirnya kemudian kan silakan di luar mungkin berbagai tidak hanya forum dosen, mungkin mereka juga akan melakukan banyak hal. Saya tidak mau tahu itu, sepanjang itu tidak menggunakan jalur kepanitiaan, tentu itu bukan proses di dalam ini, tapi proses ini harus dijaga dengan baik, dan itu bagian dari komitmen forum dosen saya kira, gitu. Dan saya sebagai bukan alumni ya nih, sebagai ya bagian dari forum dosen tentu saya sudah bisa, dan teman-teman sangat paham itu, dan teman-teman juga ingin menjaga seperti itu. Saya senang banget lah kalau dibantu oleh teman-teman forum dosen untuk bisa menjalankan fungsi ini. Jadi bapak-bapak, teman-teman pengamat, termasuk Anda media, nggak usah khawatir. Ya, Pak Khalil. Ya. Jadi gini, ada kawan saya kan sering ngobrol-ngobrol di bawah ini. Tentu orang anggapan beberapa orang yang kemarin memperjuangkan, kemudian ya dalam tanda petik memperjuangkan hak-hak dosen ya, kemudian justru itu masuk dalam posisi-posisi penting seperti Pak Dar, Pak Indra, Pak Irwandra sendiri sebagai ketua forum dosen itu menjadi bagian penting dari situ. Nah, ada semacam ya tentu ya omongan-omongan lah, bisikan-bisikan di belakang, wah ujung-ujungnya ini yang dicari. Kira-kira gitu. Gimana itu menurut Pak Khalil? Baik, ini pertanyaan berat sebenarnya. Ya. Tapi ya saya akan jawab semampu saya. Ya. Ya, memang ada bisikan-bisikan mengatakan bahwasanya forum dosen itu dikatakan barisan sakit hati lah, barisan yang karena tidak tidak mendapatkan posisi ya. Saya jujur saja, saya dulunya adalah kajur. Saya bahkan di masa rektor yang baru diberhentikan itu saya kajur waktu itu. Ya. Kalau seandainya saya dikatakan barisan sakit hati, justru saya mestinya baik-baik dengan rektor saat itu sehingga saya tidak diberhentikan. Tapi saya tidak mau seperti itu. Bahkan saya ketika diberhentikan ada yang menyatakan sebaiknya ada kawan-kawan ya digugat ke PT UN. Saya tidak mau melakukan itu. Yang pertimbangan saya, kalau saya gugat ke PT UN berarti saya membawa suara saya sendiri, tapi tidak membawa suara hati sivitas akademika yang merasa hak-haknya diabaikan di kampus kita. Nah, jadi kalau orang mengatakan seperti itu ya bisa saja, itu orang masing-masing kan orang punya penilaian ya. Lagi pula untuk ke depan misalnya juga di kampus kita ini kan seperti yang saya katakan tadi tidak mengenal ada oposisi. Cuman barangkali kalau ada di antara kawan-kawan dari forum dosen menempati posisi-posisi, ya kalau itu memang sesuai dengan kualifikasinya dan dia memang qualified di bidangnya, ya itu tidak ada masalah begitu kan. Ketimbang nanti diberikan kepada orang yang tidak mampu, jelas-jelas dia tidak mampu, justru akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dan keributan-keributan baru.
Jadi saya sangat tidak sepakat juga kalau seandainya ada nanti ini forum dosen ini oposisi murni begitu ya. Nanti siapa yang terpilih jadi rektor, terus forum dosen Pak Dar nggak boleh jadi ini, Pak Bambang nggak boleh jadi ini, ya saya rasa itu nggak tepat juga. Kalau itu memang dia mampu di situ, ya kenapa tidak gitu. Ketimbang diduduki oleh orang-orang yang justru akan menimbulkan masalah, misalnya ya seperti yang terjadi di 2 tahun belakangan, ya itu akan menimbulkan keributan-keributan baru, sehingga kapan kita akan majunya. Ya, cuman barangkali ketika duduk nanti misalnya ada yang diantara kawan-kawan yang menempati posisi tertentu, ya tentu cita-cita dari kita sebagai forum dosen ya tentu jangan sampai dilupakan gitu ya. Nah karena memang saya melihat beberapa tahun terakhir ini terkadang apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan ada juga terkadang yang tidak sesuai gitu ya. Di depan lain pada saat dia diposisikan di posisi itu justru memang tidak mampu melakukannya. Ya, rekaman ini menjadi bukti Pak Holil. Pak Bambang ada tambahan nggak? Ya mungkin sedikit tambahan saja. Ya. Ketika Pak Dardiri, ketika Pak Irwandra duduk di kursi panasnya kursi panasnya panitia. Kalau kita sebut kursi panas ya. Karena panasnya memang ruangannya itu kayaknya ruangan itu sering mati aslinya. Dingin kok. Ya sering dimatikan gitu. Karena merokok. Karena supaya otak lebih encer aja sebenarnya. Oh gitu. Tapi begini, saya sendiri menyatakan ini direkam ya, ini direkam. Saya sampaikan ke Pak Dardiri, saya sampaikan Pak Irwandra. Ketika ada proses yang dilanggar, ketika ada aturan yang tidak ditaati, siap-siap berhadapan dengan kami gitu. Karena saya juga tidak mau misalnya Pak Dardiri menganulir misalnya ada calon yang memenuhi kualifikasi misalnya. Nah, tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Tapi ya saya terus terang ya, saya menyatakan di sini Pak Irwandra dan seluruh panitia penjaringan, ketika aturan tidak dijalankan ya kita akan berhadapan gitu. Maksudnya berhadapan sebagai apa ya? Sebagai mitra bertukar pikiran gitu. Tidak gontok-gontokan sih. Tapi itu dia. Artinya kita akan selalu memberi masukan gitu, Jadi jangan heran nanti tiba-tiba kalau di grup atau misalnya di forum tertentu dialog kita berbeda pendapat ya biasa aja gitu. Jadi ini mungkin Pak Dardiri bisa pegang kata-kata kita hari ini. Kalau memang nanti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penjaringan yang di dalamnya ada perwakilan atau presidium forum dosen, ya, kita berhadapan. Ya itu jaminannya, garansinya itu Pak Imam Hanafi. Ya, keren, luar biasa. Silakan terakhir. Silakan Pak. Iya, jadi saya kira suara-suara di luar yang kemudian barangkali berasumsi agak miring begitu ya, seolah-olah forum dosen mengokupasi atau menjadikan ini sebagai media. Itu mungkin kita sudah lama ya kehilangan dialektika di mana antara upaya untuk melakukan idealisme dengan dari bentuk ide ke pelaksanaan itu sesungguhnya kan mestinya tidak harus bertentangan seperti itu gitu ya, dan bermain peran ketika kita mengoreksi dengan kemudian kita menjalankan itu mestinya kan bisa sejalan gitu. Nah ini kan mungkin kita sudah lama tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itu forum dosen saya kira punya semangat untuk melakukan itu. Oleh karena itu ya tadi saya jaminkan forum dosen ya gitu. Sebagai panitia itu sudah menjaminkan forum dosen, dalam arti saya tidak mau bekerja kemudian pertama ada upaya-upaya intervensi lah pasti, misalnya kan kalau itu ada yang punya kekuatan begitu, itu pasti saya tidak mau. Yang kedua, saya juga tidak mau ada orang terzalimi gitu kan, itu yang paling utama sebetulnya.
dan saya berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai dari apa yang dicita-citakan oleh forum dosen dengan menjadi panitia yang benar begitu, bukan panitia yang menguntungkan forum dosen gitu. Di situ kepentingan sudah tidak ada lagi kepentingan forum dosen, ya, kecuali bahwa kepentingan forum dosen adalah ide itu, ya, ini misalnya demokratis, kemudian tidak terdaliminya orang sesuai dengan haknya. Saya kira rule of the game itu jika memang selamat panitia ini bisa mengantarkan calon semuanya ke Jakarta dengan perasaan nyaman kalau bisa begitu, tinggal bagaimana supportnya dari Pak PLT ini, mudah-mudahan kita bisa disupport sebaik mungkin sehingga jaminan untuk bisa melayani dengan hati terhadap para kandidat calon begitu, mudah-mudahan itu menjadi hadiah terbaiklah dari forum dosen buat kampus di awal ini. Begitu sih Mbak Inas, Mas Hanafi yang bisa saya katakan. Ya, Baik, Mbak Inas. Ya. Saya masih ada nih Pak yang ingin ditanyakan. Setelah mungkin ya Pak Dardiri, Pak Halil dan Pak Bambang pernah melewati ya sebelumnya proses pemilihan yang periode yang lalu saat ini mengalami juga dan memperhatikan proses pemilihan yang sedang berlangsung. Hal apa nih Pak yang mungkin bisa dikatakan menurut Bapak kali ini nih harus lebih penting, harus lebih krusial dalam proses pemilihan saat ini jika dibandingkan pemilihan rektor UIN Suska sebelumnya? Boleh silakan mungkin Pak Halil dulu. Oke. Baik. Memang proses pemilihan yang sekarang ini agak berbeda dari yang kemarin ya, dari 2 tahun sebelum ini, karena situasinya sangat berbeda. Kalau kemarin itu pemilihan karena memang berakhirnya masa jabatan rektor masa Pak Muzir itu ya. Kalau ini kan belum berakhir sebenarnya, mestinya kan berakhir di 2022. Tapi ini lebih dicepatkan berakhirnya ya, karena memang kondisi yang menuntut untuk diakhiri sesegera mungkin. Nah, tentu harapan saya ke depan ya, yang akan menjadi ini untuk rektor ke depan ini, seperti yang disampaikan tadi, setidaknya ada 7 orang ya yang memenuhi syarat kalau dari dalam, tapi dari luar itu kan ada tidak menutup kemungkinan gitu ya. Nah, tentu kita ingin pemilihan ini tidak hanya sekedar pemilihan formalitas saja ya. Kita berharap memang dengan menteri sekarang ini UIN ini mesti jauh, hendaknya ya jauh harus bisa lebih bangkit lagi. Kita ini sudah terpuruk sekali, ya sudah sangat terpuruk sekali. Mungkin barangkali ya kalau bahasanya Pak Ahmad itu kan nomor paling bontot kan begitu ya. Tentu ini menjadi PR yang sangat besar. Nah, tentu kalau rektor yang duduk nanti kalau masih seperti yang kemarin juga polanya, tentu ini akan menimbulkan keributan-keributan baru. Nah, kita berharap rektor yang terpilih ini betul-betul orang yang mau berkomunikasi, mau bekerja sama, mendengarkan aspirasi dari arus bawah, baik dari adik-adik mahasiswa juga dari para dosen, dengan niat kita ingin memajukan kampus ini bersama, baik secara akademik maupun non-akademik. Ditambah lagi kita ini kan sekarang ini kan krisis akademiknya kan luar biasa. Untuk calon rektor saja kan tadi ada 7 orang ya, tapi kalau dalam hitungan saya itu tidak sampai 7 orang yang memenuhi syarat gitu. Ada 6 mungkin barangkali dari dalam gitu ya. Nah, artinya kita ini kan krisis guru besar. Kenapa kita krisis guru besar? Tentu ini menjadi PR besar bagi pimpinan ke depan, rektor ke depan. Ya seperti yang kita bicara-bicara di sini saja ya, saya belum doktor, Pak Dar sebentar lagi kayaknya ya, Pak juga belum, Pak Hanafi juga belum. Tentu, dan ini bukan kita saja, juga banyak dosen yang lain yang juga belum doktor gitu. Jadi krisis guru besar itu sangat terasa sekali di kita. Juga begitu dengan krisis kepangkatan dosen-dosen yang mestinya sudah lektor kepala, juga belum bisa lektor kepala ya. Karena
ada hal administratif yang belum bisa ya mereka lakukan, misalnya seperti jurnal, ya, jurnal internasional. Di kita saja jurnal jangan ke internasional, Sinta 2 saja baru ada 2 di kampus kita. Tentu ini kan di bidang akademik yang mesti ini dikawal betul oleh forum dosen dan rektor ke depan begitu ya. Rektor terutama ini ya, forum dosen kan hanya memberikan masukan, memberikan saran, mungkin barangkali memberikan solusi, tapi kalau kebijakan tidak mengarah kepada akademik itu sendiri, ya tentu kita susah untuk bangkit. Maka oleh karenanya orang-orang yang duduk ini nanti siapapun yang terpilih, ya kita berharap ya sangat-sangat berharap sekali ya betul-betul bisa melaksanakan tugas, tidak hanya sekedar melaksanakan rutinitas ya sebagai rektor begitu ya. Dekan WR-nya tidak hanya sekedar melaksanakan rutinitas sebagai WR-nya, dekannya juga begitu, tapi membuat gebrakan-gebrakan yang tentunya akan mengharumkan atau mengangkat nama baik UIN Suska itu sendiri. Saya rasa demikian. Ya. Untuk Pak Bambang mungkin ada tambahan, Pak? Ya, kalau saya ingin melihat bahwasanya nanti kita harus melihat UIN Suska ini sebagai satu rumah besar yang di depannya itu ada kutipan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau kita di rumah surga, di rumah tangga, kemudian pergi ke kantor menjadi surga juga, mudah-mudahan nanti ketika kita mati juga akan berkumpul di surga. Jadi surga itu hanya bisa kita ciptakan kalau kita ini hanya dibatasi oleh satu garis saja gitu. Jadi kita ini sesama muslim, kita ini sesama umat yang sedang berjuang mencari ridhonya Allah. Di UIN itu jangan lagi ada sekat. Jadi kalau hari ini ada kontestasi kita ini kan bukan kontestasi politik. Jadi jangan sampai ada intrik yang merugikan satu calon dengan calon yang lain. Jadi itu yang kita berharap prosesnya secara administratif, secara nanti kita serahkan sepenuhnya, kita percayakan sepenuhnya kepada Panja di UIN Suska Riau, dan ketika di Komsel kita percayakan sepenuhnya kepada Menteri Agama. Kita sebagai ASN yang atasan kita itu Menteri Agama, kita percayakan semua proses itu kepada mereka. Nah, artinya ketika nanti ada proses, ada kontestasi itu suatu hal yang biasa, tapi harus dibedakan gitu. Selama ini mungkin ya kalau hari ini ada penjaringan rektor, ada pemilihan, itu sama saja, cuman apanya ya, auranya beda. Kalau kemarin auranya agak ada permusuhan, kayaknya sekarang harus ada aura kasih, harus ada aura kasih sesama calon ya, saling mengasihi gitu. Yang calon ini tidak menganggap calon yang lainnya sebagai musuh, tapi sebagai mitra nanti yang akan bersama-sama membangun UIN Suska. Kan indah sekali ketika misalnya calon yang terpilih begitu dilantik, dia bukan diucapin selamat, tapi segera mencari calon-calon yang belum dipilih oleh menteri. Jadi dia cari calon yang lain, ayo apa yang bisa kita lakukan untuk UIN Suska Riau. Kemudian mereka ini bersama-sama bahu-membahu menjadikan UIN Suska Riau sebagai Baiti Jannati. Itulah yang menjadi harapan gitu. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya. Keren sekali. Silakan Pak Dariri jika ada yang mau ditambahkan. Ya, kita hanya bisa berharap lah ya bahwa para kandidat, para calon begitu, saya kira harus sudah membuka buku baru gitu ya, dan harus setia dengan kepemimpinannya gitu. Yakni setia bahwa dia memastikan kepemimpinannya itu menjadi buah yang baik begitu. Kalau beliau-beliau ini tidak setia pada kepemimpinannya, maka nantinya akan walaupun mungkin berakhir sampai finish begitu ya, tapi kan tetap meninggalkan kesan yang dalam bagi umat begitu, bahwa kepemimpinan ini bisa dirasakan kurang nyaman misalnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu banyak contoh sebetulnya kita berharap agar
mulai dari sekarang kita kepenginnya para rektor nantinya yang akan, siapapun yang akan jadi begitu, adalah rektor yang ingin menorehkan sebuah legasi begitu di masa depannya, sehingga benar-benar ini menjadi kerja yang tadilah tujuan utamanya adalah mencapai ridho Allah itu tadi. Kita siap mendukung, mulai dari sekarang kepanitiaan dimulai, kita akan dukung betul setiap orangnya untuk bisa mendapatkan kesempatan sesuai dengan ininya. Kemudian siapapun yang jadi, nanti harapan kita adalah bisa meletakkan komitmen itu sehingga benar-benar pemilihan sekarang bisa menjadi tempat terpilihnya orang yang tepat bagi kemajuan UIN ke depan. Kita berdoalah bersama-sama. Amin ya Allah. Ya, oke. Terakhir nih saya kira Pak Dar, Pak Bambang. Tadi Pak Bambang kan bercerita bahwa sudah melakukan komunikasi dengan beberapa calon dan seterusnya. Forum dosen menghendaki ya ke depan rektor jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa kemarin gitu. Cuman apakah forum dosen itu juga berangkat dari suara hati rakyat atau dari mahasiswa atau dosen yang lain gitu? Atau jangan-jangan dengan adanya forum dosen, calon rektor yang lain takut ini? Ini gini. Kira-kira gitu gimana? Gimana Pak? Saya nggak tahu kenapa harus muncul rasa takut ya. Tapi kalau kita menyuarakan suara hati banyak orang, kita juga punya keterbatasan. Secara sistem, forum dosen bukanlah bagian dari sistem. Kemudian yang kedua, di dalam dosen kita tuh di kampus kita tuh bukan cuma dosen ya. Dosen tuh ada dosen tetap, PNS, non-PNS, kemudian ada dosen LB, kemudian tendik juga ada tendik yang PNS, non-PNS, kemudian ada juga security, ada satpam, ada cleaning service. Itu semua bagian dari Winsus Riau, dan tidak mungkin forum dosen bisa membuat sistem yang menyuarakan suara mereka semua. Bahkan di tubuh forum dosen sendiri, saya dengan Pak Holil mungkin berbeda secara pribadi ya, melihat sosok-sosok calon yang memenuhi syarat itu plus minusnya di mana, pasti berbeda. Jadi poinnya bukan dalam artian bukan orang gitu, bukan orang. Karena makanya kemarin ketika ada yang bikin polling ya, sepanjang itu kepentingannya tidak ada terkait dengan pemilihan ini ya silahkan. Tapi kalau misalnya ada maksud-maksud menggiring orang juga, karena kita khawatirnya begini, ketika nanti polling dibuat, kemudian muncul nama, dan nama itu tidak dipilih, itu akan muncul seakan-akan orang yang dipilih menteri itu bukan orang yang juga punya kekuatan di konstituen, kayak kita misalnya pemimpin misalnya gubernur atau wali kota gitu. Ini persoalannya bukan itu. Makanya polling ya silahkan kalau tujuannya cuma untuk akademis atau lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ini akan dipublikasikan terutama di internalnya UIN, itu sebaiknya polling kayak gitu nggak usah dilakukan. Nah sekarang komunikasi itu ada dua, tapi yang paling banyak ya 90% itu kita diminta. Beberapa kawan, yuk bisa nggak ketemu forum dosen dengan si A. Kita tidak sebut calon, karena ketika itu kita nggak membicarakan beliau calon atau tidak. Tapi sepanjang semua yang meminta untuk berkomunikasi, karena tidak semua calon juga yang ingin berkomunikasi dengan kita. Tapi yang sudah berkomunikasi itu semuanya kita sediakan waktu, kita sediakan pikiran gitu. Artinya kita sediakan pikiran kepada beliau-beliau yang memenuhi syarat. Dan kita juga tidak pernah menyatakan mendukung atau menolak satu orang calon itu dengan cara apapun, resmi maupun tidak resmi. Jadi kalau misalnya ada dukungan secara resmi, itu juga tidak akan mempengaruhi apapun begitu. Walaupun sebenarnya suara forum dosen sendiri sebetulnya menjadi bagian dari suara Winsus Riau, karena seringkali misalnya itu forum dosen kalau masalahnya begini bagaimana, ya kita juga sering diajak diskusi seperti itu, tapi tidak dalam rangka politis ya, artinya membuat rekomendasi atau menyatakan dukungan resmi, itu yang tidak kita lakukan. Mungkin itu Pak Hanafi. Ya, Pak Dar. Oh ya,
Saya kira pernyataan forum dosen itu bisa dilihat pertama dari kesediaan di antara, bahkan ada ketuanya itu terlibat di dalam itu, artinya forum dosen sudah terikat tidak berpolitik dalam konteks itu, tidak mendukung tadi seperti yang dijelaskan Mas Bambang begitu ya. Kita berkepentingan pada penjagaan, pada rule of the game yang mestinya dijalankan dengan baik. Harapannya ketika itu sudah menular kebiasaan untuk melakukan apapun itu sesuai dengan rule of the game itu, maka saya kira perbaikan UIN itu akan lebih mudah lah gitu. Ini kan dulu yang disebut oleh Bung Khalil mungkin itu quote unquote rusak, itu kan sebetulnya karena tidak patuhnya terhadap rule of the game itu, dan terutama ketika sudah persoalan mendudukan orang begitu pada satu posisi tertentu, itu menjadi agak itu sama sekali tidak boleh abe dari hal-hal yang sifatnya rule itu. Bahwa kemudian mungkin kita perlu berpihak pada hal tertentu seperti kemampuan tertentu, karena kan di dunia ini ada orang-orang yang misalnya dia sebetulnya S1 saja tapi ngajarnya di perguruan tinggi ternama begitu. Mungkin dari kampusnya Mbak Inas dulu yang waktu S1 atau S2 itu ada gitu ya. Yang legendaris ya misalnya kayak Pak Arbi Sanit gitu. Siapa yang bisa melawan ilmu dia gitu. Nah dalam konteks seperti ini untuk misalnya pasca sarjana gitu, menurut saya itu hal yang justru perlu diperjuangkan gitu, daripada kita terpaku pada formalitas gitu ya. Kan ada sebutan-sebutan juga misalnya, mohon maaf ini ada tidak ada korelasi yang signifikan antara jabatan profesor begitu ya, profesorship begitu dengan kemampuan manajerial begitu, dan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di UIN Suska gitu. Nah barangkali ini juga dulu karena mbah-mbahnya di UIN itu di Kementerian Agama sudah kadung menempatkan profesor menjadi syarat ya. Kalau di perguruan tinggi umum kan tidak begitu gitu ya. Nah itu di luar persoalan kita, tetapi bahwa hal-hal seperti itu juga mestinya di dalam idealisme kita sama-sama di kampus harus bisa dikomunikasikan gitu ya, dikomunikasikan untuk kemudian disepakati hal tertentu dan dibela gitu ya. Tetapi bahwa sepanjang kemudian penempatan itu ada rule yang memang signifikan menjadi penting gitu, itu tidak boleh dilanggar. Nah kepentingan forum dosen barangkali di situ diawali dengan maunya terlibat di dalam proses pemilihan rektor supaya mengunci diri lah, tidak berpolitik. Saya kira itu Mas Hanafi ya, Mbak Ines, untuk dipahami seperti itu gitu. Kalau tidak ya, kalau memang kami forum dosen tuh manusia politiknya di depan begitu, memang kita manusia politik gitu ya. Tapi kalau itu yang di depan sebagai sebuah kepentingan, saya kira saya lebih baik menghindar dari tugas menjadi panitia dan asik-asik di luar berkelana mobilisasi massa untuk dan itu tidak menarik sama sekali, karena itu bukan dialektika yang diinginkan selama ini yang kita perjuangkan. Saya kira itu Mas Hanafi. Ya, Pak Khalil. Ya, poin pentingnya tadi di mana? Keterlibatan ya. Keterlibatan forum dosen yang dulu mengusung kemudian kok masuk pada jabatan-jabatan lah, seperti Pak Dar masuk ke ini, kemudian Pak Irwanda menjadi sekretaris dan seterusnya. Ya, baik. Tadi saya sudah sampaikan juga. Ya memang barangkali begini ya, poin pentingnya begini. Kenapa forum dosen mesti ada yang masuk di dalam pansel, katakanlah seperti itu ya. Ya kita barangkali hanya untuk memastikan bagaimana proses ini berjalan sebagaimana semestinya sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku di Kementerian Agama. Kalau seandainya proses ini hanya diberikan kepada yang katakanlah orang forum dosen tidak ada di dalamnya, ya untuk kita juga susah untuk mengawal bagaimana proses pemilihan ini betul-betul tidak ada yang merasa dizalimi, yang dihalang-halangi atau semestinya dia berhak untuk maju ya, tapi diberikan persyaratan atau hal-hal administratif lainnya sehingga dia terhalang untuk maju mencalon sebagai seorang rektor.
Memang ini Pak Holil, poinnya bukan itu, sorry, itu yang tadi, yang terakhir tadi tentang ini eksistensi forum dosen, jangan-jangan nanti menakuti calon rektor yang lain. Iya, baik. Ya. Ya, kita membuka peluang siapapun yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang rektor, asalkan itu secara administratif ya kita persilakan saja begitu. Memang secara kepribadian seseorang ya kita kan tidak bisa juga kita bagaimana dia ke depannya kita kan juga tidak tahu, sehingga tidak ada pula alasan kita untuk menolak calon tertentu. Misalnya yang saya dengar sampai hari ini kan baru 4 orang yang bersedia untuk maju dari 6 atau 7 orang yang memenuhi syarat itu sendiri begitu ya. Nah, dari 4 ini kita berharap tidak ada yang merasa takut lah dengan forum dosen. Kenapa forum dosen mesti ditakuti? Saya rasa tidak lah ya. Kita kan kenapa kemarin melakukan katakanlah ya mengkritisi kebijakan rektor, dan siapapun rektornya saya rasa ya kita mesti kita kritisi, bukan berarti yang ini barangkali ada yang mendukung calon ini didukung oleh orang banyak dan duduk kalau memang kebijakannya itu tidak sesuai dengan aturan, ya tidak mengorbankan orang banyak misalnya, ya tentu dikritisi. Di situ perannya forum dosen. Jadi kita bukan menakut-nakuti para calon begitu ya. Nah, saya rasa tidak perlu takut, dan kita siapapun yang terpilih kita akan dukung. Kita akan dukung, tidak ada ini dari siapa saja kita akan dukung. Memang karena itu yang memilih kan bukan kita, tapi adalah Menteri Agama. Tentu kita dukung sebagai ASN yang baik, kita dukung. Namun bukan berarti kita dukung ini dengan catatan kosong saja. Ya, kita lihat bagaimana kepemimpinannya. Kalau memang itu yang dilakukan adalah sesuatu yang untuk memajukan kampus kita menjadi lebih baik, ya itu kita dukung. Berbeda halnya kalau seandainya memimpin ya seperti kemarin, ya tentu forum dosen siap untuk mengkritisi, mengawal ya kebijakan itu kalau memang dianggap tidak memperhatikan kepentingan orang banyak dan merugikan kampus itu sendiri. Saya rasa tidak perlu ditakuti lah dengan forum dosen. Memang ada sih yang mengatakan forum dosen ini kayak NU ya, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kenapa dibilang kayak NU? Saya bilang kan, ya didekati oleh semua calon. Memang forum dosen kita bertemu dengan siapa saja, dengan calon A kalau memang kita perlu ada kita diskusikan, ya kita ketemu dengan calon B dan calon berikutnya begitu ya. Kita tidak menutup diri ya dengan siapapun yang mau berkomunikasi dengan kita, selagi itu tujuan untuk yang baik, ya kenapa tidak. Kita tidak anti terhadap siapapun, termasuk dengan rektor yang kemarin, kita tidak anti terhadap personnya gitu ya. Tetapi kita kenapa keluar ya dalam rangka untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak populer itu. Saya rasa demikian. Iya, luar biasa ini. Semoga forum dosen tetap, setidaknya nilai-nilai forum dosen tetap berlanjut, nilai perjuangannya tetap terus hidup di UIN, sehingga siapapun rektornya, ya keadilan, kesetaraan dan seterusnya itu menjadi nilai penting untuk diusung. Meskipun sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan, misalnya terkait dengan dinamika kajian keilmuan misalnya, kemudian tentang kesetaraan, hak dan seterusnya. Saya kira banyak yang perlu didiskusikan, tapi karena waktu juga mungkin cukup sampai di sini. Silakan Mbak Inas untuk menyelesaikan. Iya, betul. Pak Imam, Pak Halil, dan Pak Bambang, Pak Dardiri, dan pemirsa Akademik TV, semakin menarik ini ya, hari ini diskusi kita. Namun karena waktunya juga dibatasi, mau tidak mau saya dan Pak Imam Hanafi harus tutup sampai di sini. Meski singkat, semoga saja untuk sekedar permulaan dialog ini sudah cukup untuk menyibak rasa penasaran para warga Unsuska ini mengenai isu yang mungkin sedang cukup hangat mengenai pemilihan rektor ini.
Gitu, pemirsa Akademik TV, dari diskusi kita malam ini terlihat jelas ya, sangat terpampang intensi dari para bapak narasumber, baik dari Pansel maupun para Presidium Forum Dosen, bahwa pure kita semua amat sangat menginginkan yang terbaik untuk kampus UIN Suskaryau. Sangat menginginkan hal itu pure dari dalam hati, begitu ya Pak. Dan akhir kata ada beberapa kalimat penutup yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa demokrasi yang memegang prinsip kesetaraan, partisipasi, dan kepentingan orang banyak ini memang menjadi sistem yang ideal untuk diimplementasikan. Pemilihan rektor UIN Suska kali ini harus menjadi bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Sehingga nantinya keinginan kita semua, UIN Suska bisa diibaratkan menjadi istilahnya tadi ya, baiti janati. Ya Pak, itu mungkin ya Pak, kurang lebih pastinya harapan. Kuliati janati. Ya, kuliati janati, baik janati. Jadi di rumah pun kita seperti jannah, pergi ke kerja pun seperti jannah gitu. Jadi dari depan tuh udah adem, udah indah gitu ya Pak. Baik, mungkin dialog mengenai pemilihan UIN Suskaryau telah kita lakukan, dan sebelum saya menutup, saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada para narasumber, Bapak Dardiri, Bapak Halil, dan Pak Bambang. Terima kasih ya Pak atas semua informasi dan keterbukaan dalam menjawab semua pertanyaan. Saya Ina Zahra dan co-host kita semua malam ini, Pak Imam Hanafi, juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Demikian mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.